Shalom dan selamat pagi dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah secara atas talian di SIB Alam Mesra One Borneo. Dan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, di tempat kerja, di rumah, atau di mana-mana sekalipun. Sekali lagi, shalom dan Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Dan mari sekali lagi pada pagi hari ini, sebelum kita mau memulahkan ibadah kita, saya mau mengajak kita dimanapun kita berada, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah lakukan kepada kita sepanjang minggu-minggu yang sudah berlalu. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur sekali lagi di atas kebaikan, di atas kemurahan, di atas kasih setia, di atas anugerah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas penyertaan Engkau yang sungguh nyata dalam hari-hari yang sudah berlalu. Sehingga kan pada hari ini Tuhan sekali lagi Engkau membawakan kami Tuhan berhimpun secara bersama-sama. Walaupun secara atas talian. Tapi Tuhan itu tidak membatasi hadirat Engkau. Karena Engkau Allah Tuhan yang maha hadir. Engkau hadir di mana-mana Tuhan. Maka Engkau hadir, Engkau hidup di dalam hati setiap pribadi kami Tuhan. Bapa, sekali lagi pada pagi hari ini kami mau memfokuskan hati kami Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami dari dalam hati kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam apa keadaan sekalipun, walaupun mencabar, walaupun begitu banyak pergumulan kami Tuhan, tapi tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Oleh itu Tuhan kami tidak takut lagi, kami tidak gentar, bahkan kami mau terus meletakkan pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, pada pagi hari ini memang undang Roh Kudus untuk terus bekerja, terus berkarya dalam setiap hati pribadi yang mengikuti secara atas talian dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah segala apa yang kami lakukan Tuhan ini hanya dengan satu tujuan, untuk memuji, memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa kami pada pagi hari ini mohon terus menerus penyertaan Engkau dari awal, pertengahan sehingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya selepas ibadah pada pagi hari ini kami tidak akan sama lagi. Kami akan terus diperbaharui secara lebih dalam lagi Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Amin. Amin. Haleluya. Dan dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita percaya itu mari kita ungkapkan dengan sepenuh hati melalui ayat dan perkataan kita. Amin. Ada amin saudara? Ada. Mari kita sama-sama menyatakannya. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal,
yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini, dan kerana kasih-Nya telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penatalayan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan kepada kiri atau kanan Anda, ya, inilah yang saya percaya. Mari sekali lagi, dimanapun Anda berada, kita mau mengangkat, kita mau bersorak, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Katakan dengan hati yang bersyukur, kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dimanapun Anda berada. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Karena nama Tuhan Yesus adalah yang termulia, nama Tuhan Yesus adalah yang terbesar, amin. Mari kita sorakan pada pagi hari ini secara bersama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan Yesus, menara dan benteng yang teguh, amin.
beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, Engkaulah Allah kami yang termulia. Engkaulah Allah kami yang berkuasa. Tidak ada dapat yang menandingi Engkau Tuhan. Bapa, sekali lagi pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Engkau, berkat Engkau Tuhan dalam hidupan kami yang tidak pernah berhenti mengiringi dalam hidupan kami Bapa. Dalam keadaan kami yang mencabar seperti ini Tuhan, kami melihat tangan Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sekali lagi pada saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kau sudah terlebih dahulu memberkati kami Bapa. Oleh itu kami memberikan yang terbaik, bukan saja dari pujian dan penyembahan kami, dari segala apa yang kami ada, bahkan dari sumber keuangan kami juga Tuhan. Oleh itu kami mau terus memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau, karena Engkau layak menerima yang terbaik daripada kami Bapa. Kami membukakan hati kami, merelakan hati kami pada pagi hari ini untuk berikan kepada Engkau berupa uang persembahan di hadapan Engkau pada saat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Percaya Tuhan, berkat Engkau akan terus menyertai setiap anak-anak Tuhan yang terus percaya dan sentiasa berharap kepadanya. Terima kasih Bapa, di doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anda boleh memberikan persembahan atau persepuluhan Anda melalui online transfer seperti yang tertera di screen Anda sekarang. Dan dalam apa keadaan sekalipun, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk memberkati kita baik dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Benar Tuhan, Engkau Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tetap Tuhan, Kau tetap Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel, yang sentiasa ada bersama-sama dengan kami. Oleh itu Tuhan, kami mau terus meletakkan harapan kami hanya di dalam Engkau. Apapun keadaan kami Bapa, kami tidak takut lagi, kami tidak gentar Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Haleluya Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu.
Salam sejahtera, selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi di dalam perkongsian firman Tuhan pada pagi ini melalui ibadah online di Alam Mesra. Saya harap semua saudara-saudari berada dalam keadaan yang baik-baik walaupun kita sedang melalui saat-saat yang mencemaskan dengan penularan COVID-19 dan termasuklah juga dengan varian-varian baru yang sangat-sangat menakutkan. Pada pagi ini kita akan teruskan dengan perkongsian firman Tuhan dengan tajuk bagaimana untuk mengatasi rasa takut atau ketakutan. How to overcome fear. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak ada pernah mengalami ketakutan. Sedari kecil sampai dewasa, bahkan sepanjang hidup kita, perasaan takut, risau, bimbang itu akan seakan-akan menjadi teman setia kita di dalam kehidupan kita. Pertama-tama saya hanya ingin beri takrifan tentang perkataan fear atau ketakutan. Ketakutan mengikut kamus adalah rasa gentar, gerun atau ngeri dalam menghadapi sesuatu yang dianggap boleh membahayakan diri. Dan mengikut kajian-kajian orang-orang yang mendalami perkara ini, biasanya rasa takut ini dikategorikan di bawah 4 bahagian. Pertama ialah attention atau perhatian, di mana kita takut, rasa malu, rasa segan untuk berdiri di depan ramai banyak orang untuk memberi ucapan atau berkata satu dua. Biasanya itu dipanggil attention fear. Kemudian keduanya ialah threat atau ancaman. Seperti yang katakan, kita takut kepada kesakitan, kehilangan, rasa kehilangan, dan hukuman atau pengadilan. Yang ketiga, fear ini boleh dikategorikan juga di bawah struggle atau pergumulan, adjusting to new situation, atau bergumul dengan kesulitan hal pribadi seperti penyakit, keuangan, kecukupan hari-harian. Dan yang keempat ialah dipanggil uncertainty atau ketidakpastian. Takut apa yang berlaku akan esok. Takut kalau bankrupt kita mengalami kerugian. Sama ada di dalam perhubungan suami istri, perhubungan di dalam sesama pekerjaan, atau takut akan company, serikat kita akan bankrupt. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa rasa takut ini tidak sama kategori. Kita takut akan kegelapan. Kita takut akan anjing. Ataupun kalau wanita itu takut dengan lipas. Atau tikus. Ada yang takut dengan rasa tinggi atau ketinggian. Ada yang dipanggil claustrophobia. Takut di dalam ruangan yang sempit. Kita takut juga gagal untuk menghadapi pemeriksaan atau temu duga kita. Banyaklah rasa yang menyebabkan kita rasa takut itu. Nah, pada pagi ini kita akan telusuri beberapa ayat di dalam Alkitab yang menyentuh tentang ketakutan, dan dengan itu kita coba gunakan ayat-ayat ini untuk menangani rasa takut itu.
dikatakan bahwa terdapat lebih dari 600 perkataan dalam menyentuh tentang fear dan perkataan-perkataan yang sinonim dengannya. Satu, ada yang dipanggil the fear of the Lord. The fear of the Lord dan the spirit of fear. The fear of the Lord ini sesuatu yang perlu dan baik untuk diamalkan. Itu tidak berarti bahwa kita merasa takut sehingga kita merasa terancam, tapi lebih bertujuan untuk mengadakan rasa hormat, rasa kagum, dan rasa penghormatan yang amat tinggi kepada Tuhan, oleh karena kita mengetahui siapa Dia dan apa keberadaan Tuhan. Kemudian di dalam firman Tuhan juga mengatakan beberapa perkara tentang Spirit of the Lord atau spirit to fear the Lord. Satu daripadanya ialah kita fear of the Lord dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan the fear of the Lord is the beginning of wisdom, but the fool reject wisdom in his heart. The fear of the Lord also keep us from sinning. Mencegah kita daripada berbuat dosa. Mazmur 119 ayat 10 mengatakan, firman-Mu ku simpan dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Takut akan Tuhan juga adalah the fountain of life atau sumber kehidupan. Ini ada di dalam Amsal 14 ayat 27. Now, satu lagi yang spirit of fear yang melumpuhkan seseorang sehingga dia tidak dapat berbuat sesuatu. Takut untuk mencoba yang baru, takut untuk melakukan sesuatu yang dia belum pernah lakukan, dan spirit of fear ini kadang tidak membantu kita di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 4, kita ingat tentang hadirnya malaikat apabila satu gempa bumi berlaku, karena waktu itu turun malaikat untuk menggulingkan batu yang telah menutupi kubur Tuhan Yesus Kristus, dan pengawal-pengawal dari kubur itu merasa sangat amat takut, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa mereka seakan-akan mati. Tetapi pada masa yang sama, the spirit of the Lord atau the spirit of fear ini, spirit angels ini atau malaikat ini mengubahkan rasa ketakutan yang dirasakan oleh Maria dan rekan-rekannya juga pada pagi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga malaikat itu menyatakan diri kepada mereka dan berkata, jangan takut, karena orang yang kamu cari itu tiada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dia telah janjikan kepadamu. Jadi the spirit of fear itu telah diubah menjadi spirit of comfort atau roh penghiburan, roh pengharapan, dan roh meneguhkan iman Maria dan kawan-kawannya. Seperti yang diterangkan dalam Injil Matius pasal 28 di ayat 1 dan sampai ayat 10. Nah, seterusnya bagaimana kita dapat menangani
atau mengatasi rasa takut itu. Karena Tuhan memang tahu, kita semua takut. Nah, itu sebabnya ada beberapa janji yang Dia berikan dalam firman-Nya untuk kita renungi. Saya ingin kita membaca Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan di sini, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, firman ini ditujukan oleh Tuhan kepada Yakub dan keturunan-keturunannya. Oleh karena Dia tahu bahwa orang Israel atau Yakub juga dicengkam dengan ketakutan dari masa ke masa. Jadi dalam firman ini dikatakan jangan takut. Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Sebab aku itu adalah Tuhan, menyertai engkau. Dan kalau kita tahu bahwa kita disertai Tuhan itu, kenapa kita harus takut? Dalam Roma pasal 5 ayat 8 juga mengatakan, if God before us, who can be against us? Kalau Tuhan berpihak kepada kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu salah satu janji yang sangat kuat. Kemudian di dalam Matius pasal 28 ayat 20 juga Yesus mengatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah berada dalam tangannya. Jadi Dia arahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menjadikan seluruh bangsa jadi muridnya. Karena dan dengan kesadaran bahwa Dia akan menyertai kita. Kemudian seterusnya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Karena Akulah Allahmu. Aku ini Allahmu. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, di surga, di bawah bumi. Allah yang telah menciptakan segala bintang-bintang di angkasa dan memberi nama kepada setiap bintang-bintang yang ada. Allah yang memelihara burung-burung pipit sekalipun dan segala makhluk yang bernyawa. Allah yang memberi dandanan yang serba indah kepada tumbuh-tumbuhan, kepada bunga-bunga bakung dan semua jenis tumbuhan. Allah yang menyertai kita, menyertai kita dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur 139 mengatakan bahwa Tuhan itu di depan, di belakang, dan di atas kita. Itu di perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita semua sudah tahu bahwa Allah itu bukan saja mengelilingi kita, tapi berada di dalam kita. Dia yang memperdulikan, Dia yang memelihara segala ciptaannya. Dan ini satu sebab kenapa kita tidak perlu rasa takut. Berbahagialah mereka atau kita yang bertuhankan Allah atau mengandalkan Tuhan sebagai Allahnya. Kita teruskan di dalam satu ayat lagi, Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang
apapun juga. Itu pun satu arahan. Tidak perlu kita khawatir. Tetapi sebaliknya kita menyatakan, memberitahu kepada Tuhan segala keperluan kita, segala masalah kita, segala pergumulan kita. Sebab Dia menyertai kita. Seperti yang kita tahu tadi itu, Dia ada di dalam kita. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Yang terakhir yang saya ingin kita telusuri untuk case ini ialah dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kita semua amat terbiasa dengan ayat ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa? Sebab Dia memelihara, memperduli, prihatin terhadap kita. Dan firman Tuhan itu tidak akan berbohong. Tuhan tidak akan berbohong. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang boleh kita telusuri. Tapi untuk pagi ini cukup dengan 3 ini saja. Jangan bimbang, jangan takut, sebab akulah Allahmu. Segala kekhawatiranmu nyatakan kepada Tuhan, kepada Dia di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Dan kemudian serahkan kekhawatiran kita. Karena Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu kita tidak mampu menanggung segala beban hidup. Maka Dia ingin kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan pada kita. Berhubung dengan perkara yang kita sudah 3 ayat yang kita baca bersama itu, maka ada 1 atau bahkan 2 tindakan yang penting yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. 1 ialah kita perlu mengetahui janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Artinya kita mengambil masa yang tertib atau tindakan yang proaktif dan terencana dalam mempelajari Alkitab. Karena Tuhan biasanya menggunakan firman-Nya untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak dapat memberi ucapan syukur yang tepat kepada Tuhan. Keduanya, kita dapat dengan mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan selalu, kita memahami, mengenali Allah secara lebih dekat, segala atributnya, karakternya, supaya kita memiliki gambaran yang tepat tentang kepribadian Allah, tentang kebaikannya, tentang pemeliharaannya, tentang kasih-Nya kepada kita, supaya kita tidak akan kecewa. Biasanya kita merasa takut. Biasanya kita tidak yakin dengan firman Tuhan. Oleh karena kita tidak beberapa mengetahui tentang janji-janjinya. Tidak tahu, barangkali beberapa di antara kita pada pagi ini yang sudah melihat, kalau 1 Petrus pasal 5 dan 7 itu kita sudah biasa. Filipi pasal 4 ayat 6 kita sudah biasa. Namun barangkali di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 itu jarang yang kita tahu. Jarang yang pernah melihatnya. Jadi saudara-saudara pada pagi ini perlu kita melakukan 2 tindakan ini untuk dapat memanfaatkan atau memahami, mengetahui janji-janji Tuhan supaya kita dapat mengenal Allah dengan lebih dekat. Kemudian waktu kita membaca firman Tuhan, biasanya kita akan sertai dengan doa. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan berdoalah senantiasa. Di dalam hal kita berdoa, kita mengkomunikasikan. Kita dapat menyatakan kepada Allah apa kekhawatiran kita. Di dalam hal berdoa, kita secara verbal
menyerahkan kekhawatiran, rasa takut kita kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulan saya. Ini saya punya kerisauan Tuhan. Saya mau serahkan ini kepada Engkau. Mohon Engkau menyertai saya menghadapi ini. Memberi kekuatan darimu untuk menghadapi ini. Lebih kurang begitu. Kemudian kita akan perlu meyakini janji-janji Tuhan. Dia tidak pernah berbohong. Kita tidak begitu mengandalkan firman Tuhan, oleh karena kita rasa bahwa Tuhan itu macam firman-Nya itu ada, tetapi sama ada Dia menolong kita betul-betul atau tidak, kita tidak berpasti. Orang lain Dia tolong, kita percaya. Nah, kita dapat tahu orang lain Tuhan tolong dalam cara yang luar biasa. Tapi kadang-kadang di pihak kita seakan-akan itu tidak betul. Now, saya ingin bawa kita membaca satu perkataan lagi, satu ayat firman Tuhan lagi, yang kita semua sangat terbiasa dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada dua, saya mau menyampaikan ini kepada dua kategori orang. Pertama, yang belum bertobat, belum percaya Tuhan Yesus Kristus, belum ada satu titik pertobatan atau titik dalam hidup di mana kita telah mengundang Yesus, menyatakan kepada Yesus untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan kita. Kalau kita menolak Yesus, kita menolak jalan yang benar. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar. Firman Tuhan di dalam Amsal 16:25 mengatakan bahwa ada jalan yang disangka benar atau dianggap benar, tapi penghujungnya adalah maut. Kalau kita menolak Tuhan Yesus Kristus, artinya kita menolak jalan yang satu-satunya, jalan yang benar itu. Kemudian, kalau kita menolak Yesus juga berarti kita menolak kebenaran. Banyak kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia. Tapi kebanyakan kebenaran-kebenaran hakikat-hakikat itu, khusus di dalam ajaran-ajaran agama, hanyalah pantulan, reflection kepada kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita menolak kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, kita menolak hidup, karena Yesus adalah hidup. Nah, kalau kita menolak Yesus sebagai hidup yang sejati, artinya kita menjalani kehidupan yang tidak ditentukan, tidak direncanakan oleh Allah bagi kita. Dan keseluruhan daripada ketiga-tiga ini, kita berada, kalau kita menolak Dia, satu-satunya jalan yang benar. Kita berada dalam perjalanan hidup yang membawa kepada maut. Keterpisahan abadi daripada hadirat Allah. Yang kedua, bagi kita yang sudah lama percaya Tuhan Yesus Kristus, mengaku murid Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah akan menikmati persekutuan, keindahan persekutuan dengan Tuhan, jikalau kita tidak sengaja tentukan, asingkan, peruntukkan masa untuk bersama Tuhan. Karena ini sangat penting. Seperti yang saya telah katakan tadi, waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengenali Allah dengan lebih rapat lagi. Nah, itu sebabnya dalam setiap sesi pembelajaran Alkitab sebelum dibaptiskan, biasanya yang akan mengajar di dalam kelas baptisan itu menekan beratkan kepentingan untuk mengasingkan, memperuntukkan masa bersama-sama dengan Tuhan dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman Tuhan setelah dibaptiskan. Karena itulah amalan yang normal bagi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kita yang tidak begitu mengabaikannya, kita mulai kehilangan rasa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Seakan-akan Tuhan itu jauh. Kita tidak pernah mengalami sukacita kehidupan atau the joy of salvation dalam hidup kita. Masalahnya ialah kita tidak menentukan masa. Saya ingin akhiri perkongsian kita pada pagi ini dengan membaca firman Tuhan, beberapa firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang 91. Sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah. Ada 16 ayat di sini, tapi saya akan baca cara perlahan-lahan dan coba ikut di dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sebelum itu juga saya ingin katakan bahwa ada satu lagi dalam Mazmur yang sangat indah. Yang kita biasa juga ada nyanyian-nyanyian kur. Mazmur 23 yang mengatakan, walaupun aku berjalan di dalam bayangan kekelaman maut, aku tidak takut. Sebab Tuhanlah tongkatku dan gadaku yang melindungi dan menolong aku. Mazmur 91 1 sampai 16 saya baca. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. 3. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5 dan 6 sangat indah. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita akan lompat sehingga kepada ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lengkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh indah, sungguh luar biasa firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini yang kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, ambil masa bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau tidak cara kita untuk menyerahkan kepada Dia segala kekhawatiran kita.
Dan juga pada masa yang sama kita mendoakan yang orang lain supaya kita tidak merasa self-conceited atau pentingkan diri sendiri. Terima kasih karena sabar mendengar sampai akhir.